Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen hari ini. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang amat baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjaga kami, sudah melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jamalah hati kami, dan berikanlah kami roh hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat taat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 25 dan 26. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas renungan kita saat ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada saat ini adalah melayani bukan memerintah dengan tangan besi. Kedudukan memang sungguh menggoda. Itulah sebabnya banyak orang seringkali berlomba-lomba ingin memperolehnya. Pada bacaan kita di pagi hari ini tak terkecuali dengan Yakobus dan Yohanes, yaitu anak-anak Zebedeus. Keduanya datang kepada Yesus bersama ibu mereka yang meminta agar ia memberikan posisi yang terhormat bagi anak-anaknya. Permintaan yang didasari pada anggapan keliru ini bahwa kerajaan Allah itu bersifat duniawi dan politis ditanggapi Yesus dengan tegas. Ia berkata, karena kerajaan Allah adalah pemerintah Bapanya, maka Bapanya lah yang berhak memberikan kedudukan kepada mereka yang diperkenannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permintaan Yakobus dan Yohanes menimbulkan kemarahan pada ke-10 murid Yesus lainnya. Kemarahan itu mengindikasikan bahwa mereka sesungguhnya juga menghendaki kedudukan, namun mereka enggan untuk mengakuinya. Mengetahui perpecahan di antara para murid, Yesus kemudian memanggil mereka dan menyampaikan prinsip dasar dalam kerajaan Bapanya, yaitu barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus melayani dengan kasih. Prinsip ini berbeda dengan praktik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemerintah di dunia ini. Mereka umumnya suka dilayani, bahkan tidak sedikit yang menjadi pemimpin yang kejam dan manipulatif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lantas bagaimanakah cara kita untuk melayani? Tentu yang dimaksudkan adalah kita harus melayani dengan kasih. Lalu bagaimanakah lantas kita harus melayani dengan kasih itu?
Karya tersebut hanya bisa dilakukan jika kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan bukan tuan atas sesama kita. Pemikiran yang demikian mencegah kita untuk bertindak semena-mena kepada umat Tuhan yang atasnya kita dipercayakan untuk melayani. Pemikiran tersebut juga memotivasi kita untuk mengembangkan kepemimpinan misioner yang dijiwai oleh semangat persaudaraan sebagaimana yang diteladankan Yesus. Dia merangkul, bukan memusuhi. Yesus juga mempersatukan, bukan memecah belah. Yesus menginspirasi, bukan merendahkan. Demikianlah kepemimpinan yang melayani berdasarkan kasih dan berguna dalam membangun hubungan dalam kerjasama, baik secara intergenerasional, di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita menjadi pemimpin yang melayani dengan kasih? Tentu kita semua adalah pemimpin atas diri kita dan juga bagi mereka yang Tuhan percayakan untuk kita melayani. Pertanyaannya sekali lagi, sudahkah kita menjadi pemimpin yang melayani dengan kasih? Ataukah sebaliknya kita menjadi pemimpin yang hanya memerintah dengan tangan besi? Pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita sekaligus menegur kita bahwa seharusnya kita menjadi pemimpin yang melayani dengan kasih, bukan memerintah dengan tangan-tangan besi. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita, membantu kita, dan membimbing kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa melayani dengan kasih. Kiranya setiap kepemimpinan kita mendapatkan pimpinan dan bimbingan dari Tuhan, agar supaya kita menjadi pemimpin yang senantiasa meneladankan kasih yang telah Yesus ajarkan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melayani dan menjadi pemimpin yang melayani dengan kasih. Kiranya dengan renungan yang singkat ini dapat membantu kita untuk menjadi pemimpin yang senantiasa meneladankan kasih Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa kami panggil, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, agar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa penuh dengan kasih dalam kepemimpinan kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana layaknya kami menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih. Ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui sesama kami, dan biarlah tanamkan kasih-Mu dalam hati dan kehidupan kami, agar supaya kami senantiasa menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal buruk yang ada di dunia ini ya Tuhan, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu saja ya Tuhan kami. Bapa di surga, kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran yang dikehendaki dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kerja kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan berkenan di hati-Mu, dan boleh memuliakan hati-Mu ya Bapa. Bapa di surga, saat hari ini kami datang, kami kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan sakit penyakit kami ya Tuhan. Kami yang berjuang dalam kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami ya Tuhan. Berikanlah kami jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, bagi setiap daerah-daerah kami dimanapun saat ini yang mengalami bencana alam. Tuhan,
Kiranya Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam. Tuhan tolong mereka dalam setiap kehidupan kesusahan mereka. Berikanlah mereka kenyamanan, kedamaian, dan sukacita. Dan biarlah Tuhan menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menggenggam dan memimpin kami untuk senantiasa masuk ke dalam segala rencana dan rancangan indah-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, dengarlah doa kami ya Tuhan. Karena kami datang berdoa tidak beralaskan nama lain, melainkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Haleluya.